Siapa sih yang gak kenal Razer? Brand yang fokus utamanya mendukung pengalaman gamers biar semakin sempurna dengan segudang peripheralsnya. Nah, salah satunya tentu saja ada di dalam kategori audio. Saat ini gue lagi nyobain Razer Hammerhead True Wireless Pikachu Limited Edition. Namun yang akan dibahas pada video kali ini adalah saudaranya di kategori audio juga yang lebih jagoan, yaitu si Razer Nomo Pro. Halo Global Ferry di sini. Nomo Pro adalah THX Certified 2.1 Virtual Surround Gaming Speakers yang bakalan bikin pengalaman baru dalam dunia gaming dan juga entertainment untuk gamers dan juga non-gamers. Let's check it out! Sebelumnya, apa sih Razer Nomo itu? Razer Nomo adalah gaming speaker system dari Razer yang berbentuk silinder pada kedua satelitnya. Nah, pada versi Pro, Razer memberikan sedikit upgrade lagi dengan menanamkan tweeter pada kedua speaker utamanya dan menambahkan subwoofer dalam setupnya. By design, ketiga set ini bisa dibilang cukup jumbo. Di total beratnya bisa mencapai 13 kilo lebih dan mungkin tidak selalu cocok dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama dalam kondisi meja yang cukup minimalis atau sempit. Untungnya pada meja review kita masih bisa squeeze in setup ini dan subwoofer berada di atas meja. Idealnya memang seharusnya berada di bawah biar meja kerja atau meja gaming tidak terlalu bergetar. Desainnya cukup selaras dan masuk ke dalam gaming setup apapun yang kalian miliki. Untuk build quality-nya sendiri, mayoritas bahannya adalah plastik yang berbahan premium tentunya, yang dirangkai sangat solid oleh Razer. Selain itu, ketiga set ini diberikan finish berwarna hitam doff dan tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari, which is very nice. Sayangnya kalau ruangan kalian mudah berdebu, ceritanya tentu jadi berbeda. Oh ya, gamers, kalian akan sangat dimanjakan karena Razer juga sudah pastinya memberikan RGB lighting pada base stand kedua speakernya yang memberikan aksen tersendiri. Di subwoofernya sama, masih minimalis juga dengan material dan finish yang sama. Subwoofernya memiliki ukuran yang cukup besar dan menjadi central connectivity dari setup Nomo Pro sendiri. Menemani ketiga setnya ada sebuah controller yang digunakan untuk operasional dan juga navigasi. Di soal connectivity, Razer Nomo Pro punya opsi yang hampir lengkap banget untuk semua jenis perangkat. Yang masih butuh analog, 3,5mm aux-in tersedia di sini. Yang mau digital, tentu aja ada koneksi via USB dan juga digital optics untuk kualitas audio digital terbaik yang kalian inginkan. Yang terakhir tentunya wireless. Well, wireless juga punya. Nomo Pro juga punya koneksi wireless berkat koneksi Bluetooth 4.2 yang bisa terhubung dengan perangkat apapun selama itu adalah koneksi Bluetooth. Tidak hanya input sebenarnya karena dari Nomo Pro ini juga tersedia output. Kalian bisa menghubungkan earphone ataupun headphone kalian melalui 3,5mm headphone jack yang terdapat di controller puck-nya. Jadi kalian bisa dengan cepat merubah output dari speakernya ke headphone kalian jika memang dibutuhkan. Yang kurang di sini hanya tinggal colokan USB Type-C aja, tapi kalian bisa dengan mudah memakai dongle USB Type-C ke USB Type-A. Di soal software dan navigasi, Nomo Pro dapat dikendalikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan controller puck-nya. Di sini ada tombol untuk on-off, serta control wheel untuk menaikkan volume. Mode switch juga bisa dilakukan dengan menekan tombol paling bawah di controllernya, di antara headphone dan juga aux-in. Kemudian cara yang kedua adalah via Razer Synapse. Razer Synapse adalah aplikasi control panel dari Razer yang akan otomatis terinstalasi jika kalian menghubungkan USB dari Nomo Pro ke PC Windows kalian maupun Mac. Dalam case ini gue koneksikan ke laptop ROG Strix G17 dari Asus. Hal paling simpel di sini yang bisa kalian lakukan adalah mengatur volume, bass, dan juga audio enhancement. Selain itu kalian juga bisa mengganti mode input di sini, walaupun USB tetap terhubung utama ke laptop atau komputer kalian. Kemudian kalian juga bisa mengontrol lightingnya untuk mengatur mood sesuai keinginan kalian di sini. Razer Synapse ini juga bisa menjadi hub kalau kalian punya lebih dari satu perangkat Razer. Yang terakhir adalah via Nomo Pro App yang bisa kalian install melalui smartphone baik Android maupun iOS. Di sini mirip dengan Synapse, namun aplikasi ini terbatas hanya untuk audio control saja dan tidak bisa mengganti mode input. Namun ini cukup simpel dan ringkas jika yang dilakukan adalah untuk merubah volume, bass, dan juga audio enhancement saja. Pengalaman dengan kontrol ini dari semua paling simpel menggunakan aplikasi saja dikombinasikan dengan control puck-nya. Walaupun Synapse memang lebih lengkap, tapi gue sendiri lebih sering menghabiskan waktu bersama control puck dan Nomo Pro app-nya saja yang straight to the point untuk mengatur audio. Kemudian pastinya nggak lengkap ngomongin speaker kalau kita nggak ngomongin soal audio quality.
Hal yang menarik pada Nomo Pro ini tidak sebatas hanya di performa sebagai speaker gaming. Untuk kalian yang masih bosan di rumah dan kangen kualitas film sekelas bioskop, Nomo Pro bisa memberikan itu. Melalui sistem 2.1 channelnya, speaker ini sudah disertifikasi juga oleh THX dan juga Dolby Audio, dua kelas sertifikasi dan licensing paling mainstream di bioskop. Tweeter berukuran 20 mm yang dimilikinya mampu mendeliver highs yang sangat solid, sementara speaker utamanya memberikan balance antara mids dan juga highs. Dan tentunya untuk low dapat di-handle dengan mudah oleh subwoofer yang berukuran cukup besar ini. Kombinasi ini kalau sesuai fungsinya untuk gaming dapat memberikan pengalaman sinematis yang sangat pleasant. Bermain Call of Duty Modern Warfare terkesan lebih nyata dengan setiap dentuman dan hiss dari senjata dapat dideliver dengan baik oleh ketiga pabrik suara ini. Intinya sih memberikan level imersivitas yang jauh lebih baik ketimbang speaker non-gaming standard. Main Genshin Impact juga lebih sedap tentunya karena audio dari music instrumentalnya dapat terdengar dengan sangat merdu. Karena nggak terbatas dengan koneksi digital saja, gue pun nyobain untuk main rhythm game di Nintendo Switch, yaitu Musings. Dengan speaker ini berkat koneksi 3,5 mm aux in-nya, hasilnya tentu saja sangat memuaskan bagi para penggemar genre future bass. Ngomongin soal musik, tentunya Nomo Pro juga bisa digunakan untuk itu dan in a good way actually. Dengan audio streaming service yang baik, misal seperti Spotify, Apple Music, atau yang paling standar sekalipun misalnya YouTube Music ataupun YouTube Video aja, hasil audio yang dihasilkan akan sangat jelas untuk ketiga sektor audio, yaitu mid, high, dan juga low. Wajar sih, karena masing-masing area dihandle oleh spesifikasi yang ditargetkan untuk mengcover spektrum itu, yaitu di tweeternya sendiri, di speakernya, dan juga di subwoofer. Vokal dan juga treble dapat tersampaikan dengan baik dan lows atau bassnya terdengar sangat solid. Cuma mungkin terkadang bisa terjadi distorsi yang cukup signifikan karena penggunaan subwoofer itu sendiri juga dan pantulan suara audionya tergantung lokasi kita. Namun tidak hanya musik, karena pengalaman menikmati film pun bisa diberikan dengan experience terbaik oleh Razer Nomo Pro ini. Contohnya di sini gue lagi nonton Six Underground di Netflix. Setiap dentuman actionnya dapat dirasakan bak sedang berada di bioskop. Bikin kangen ya sebenarnya. Lalu untuk harga dan ketersediaan, well, to be honest, as expected dari merek gaming fokus ini, harga yang ditawarkan Razer biasanya selalu berada di kelasan premium, dan tentu saja, Razer Nomo Pro dibanderol dengan harga yang premium juga. Kalau di soal build dan kualitas yang ditawarkan oleh Nomo Pro memang sangat solid, walau sebelumnya kita memang belum pernah mencicipi performa Nomo yang reguler. Sebagai all-rounder, Nomo Pro juga bisa dinikmati oleh non-gamers. Nah, sayangnya setup ini ditawarkan cukup tinggi oleh Razer sendiri dengan harga 9,499 juta rupiah berdasarkan harga resminya Razer di Razer Flagship Store pada marketplace Tokopedia. Harga ini memang cukup tajam dan mungkin tidak akan langsung menarik bagi sebagian gamers dan target audiensnya. Namun Razer sendiri yakin bahwa ini bukan hanya untuk gamers, namun buat pecinta audio secara keseluruhan. Kalau mau disimpulkan, it's been a while sejak gua melihat aksesoris audio gaming seberani ini.
Speaker terkadang tidak selalu menjadi aksesoris yang fundamental, karena kebanyakan gamers pun menyukai opsi untuk memasang headset ketimbang menggunakan speaker. Razer pun memiliki jajaran headset yang cukup menarik juga, terutama salah satunya adalah Barracuda X yang belum lama ini dirilis dan sudah menarik perhatian gua. Namun sejak keterbatasan ruang gerak karena pandemi COVID-19, penggunaan headset berjangka panjang selama bekerja maupun gaming session terkadang membuat fatigue juga di telinga, dan oleh karena itu, kesempatan mencoba dan mereview Sinomo Pro ini menjadi angin segar untuk gua sendiri dan tidak menutupi kemungkinan untuk kita masukkan ke wishlist pembelian kita berikutnya. Audio quality yang diberikan oleh Nomo Pro ini above and beyond, terutama untuk penggemar musik dengan berbagai macam genre, maupun user yang banyak menghabiskan waktu menikmati segudang film yang tersedia di Netflix. Twitter, speaker, dan juga subwoofernya bekerja secara sinergis dengan baik untuk memproduksi suara yang memberikan experience di atas rata-rata gaming speaker ataupun home audio speaker setup secara general. Namun memang ini bukan tanpa kekurangan. Kualitas yang bagus tentu hanya bisa dicapai dengan space yang cukup besar yang dibutuhkan Sinomo Pro ini sendiri. Mencari positioning dan juga space yang tepat mungkin akan menjadi sedikit PR untuk user yang punya space terbatas. Selain itu, harga yang dibanderol oleh Razer terutama di Indonesia cukup flagship class, sehingga mungkin tidak jarang user memilih alternatif lain, bahkan termasuk Nomo 2.0 juga yang dirilis oleh Razer sebagai versi lebih sederhananya dan juga lebih affordable. Nomo Pro memang bukan untuk semua orang, namun kualitasnya baik secara build maupun audio dapat memuaskan semua orang. Dan menurut gua itu adalah selling point terbaik yang dapat diberikan oleh Razer Nomo Pro ini. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.